Terima kasih, Bang Datuk Karni Ilyas. Ya, saya nggak paham tuh hukum, tapi saya paham rekayasa kepolisian. Ya, oke. Kalau saya ditanya, ya, kepolisian ini mau direformasi atau dibubarkan? Saya jawab dibubarkan. Ya, karena apa? Karena memang sudah kotor, buruk. Ya. Bukan karena kepolisian di bawah, tapi memang karena jenderal-jenderalnya kotor, busuk. Saya kasih contoh, mantan Kapolri. Dialah otak rekayasa barang bukti digital. Dia, mantan Kapolri. Terus bagaimana jajaran di bawahnya? Kalau mantan Kapolri saja sudah otak rekayasa. Kalau Pak Mahfud MD nanti terpilih sebagai tim atau ketua tim reformasi, saya hadiahi buku ini. Buku ini saya susun. Bukan karena saya benci terhadap kepolisian, tapi karena saya cinta kepolisian. Ya. Ini bukunya Pak Mahfud MD dan siapapun yang menjadi tim reformasi kepolisian. Rekayasa barang bukti digital oleh Puslapor Polri. Studi kasus kopi sianida. Kalau ingin membenahi kepolisian, kasih contoh bagaimana menghukum bahkan mereka yang pernah menjabat kepolisian. Demonstrasikan bagaimana tindakan atau hukuman yang lebih berat bisa diterapkan kepada mereka yang bahkan pernah menjadi pimpinan Polri. Rakyat menilai nanti apakah hukuman semacam itu nanti cuma hukuman main-main, cuma dimutasi atau pangkatnya diturunkan atau gajinya nggak dikasih 1 bulan atau 3 bulan. Semua sudah saya jelaskan di sini. Berani nggak nanti tim kepolisian? Jadi jangan teori-teori aja nanti, lip service tim kepolisian. Kalau memang nggak bisa direformasi, bubarkan saja. Banyak anak muda yang mau mengorbankan nyawanya untuk Indonesia ini. Ya, itu masih kasus Jessica yang divonis 20 tahun. Menjalani penjara 8 tahun. Dan di sel tikus 4 bulan. Saya tantang Pak Mahfud MD atau siapapun yang menjadi tim reformasi Polri. Berani nggak? Jadi jangan cuma lip service. Kalau kepada rakyat, cuma kasih judul YouTube saja langsung diperiksa. Kenapa Anda memberikan judul itu? YouTuber diperiksa. Aktivis diperiksa. Itu loh. Berani nggak? Kalau bukti buku saya ini saya salah, tangkap saya, Pak Listio Sigit Prabowo. Besok saya langsung ditangkap. Ahli forensik digital, Bareskrim Polri, masih menipu. Di sidang PK tahun 2024. Ahli kepolisian, Polri, masih menipu hakim di pengadilan. Gak ada integritas sama sekali. Metadata gak diketik, dibilang salah ketik. Ribuan frame hilang, itu cuma salah ketik. Di Redsoft dan Freemake, software gratisan untuk mengabur-ngaburkan, sehingga tercipta narasi rekayasa, karang-karangan. Itu dibilang, software bawaan di VRTL View, bohong, hancur. Berani nggak? Saya tantang Profesor Mahfud. Buktikan, demonstrasikan bahwa hukum itu berlaku juga untuk mereka. Jenderal-jenderal polisi itu. Rakyat merindukan untuk melihat itu. Kasus berikutnya. Buku merah. Buku merah di Tipex. Disobek. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini dengan mengatakan salut Pak Dr. Rismond Sianipar, maju terus dan bongkar kebobrokan aparat hukum yang penuh rekayasa. Jadi ya teman-teman, sehat selalu Pak Rismond. Sungguh pahlawan kejujuran Pak Rismond. Semoga Pak Rismond dikasih kesempatan untuk memimpin negeri ini, membina kepada dan kebijaksanaan Rismond pahlawan atau kejujuran. Jadi betul-betul apa yang diucapkan Bang Rismond, fakta buktinya jenderal yang disebut pun hanya bisa diam, ya. Betul, semangat Bang Rismond, benar 100% yang Anda katakan itu. Jadi rakyat bersatu padu dukung Rismond CS agar NKRI menjadi negara yang bersih,
beribawa di mata dunia ya, hukum tegas lurus. Jadi teman-teman, polisi tegakkan kebenaran, bukan tegakkan yang bayar. Kalau demikian rusak negeri ini. Bang Rismon CS adalah pejuang kebenaran dan kejujuran. Ya, memerangi kasus-kasus manipulasi yang dilakukan oleh institusi polisi, berjuang terus para pahlawan. Ya, senantiasa melindungi dan memberikan petunjuk dan memudahkan untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ya, jadi teman-teman, di sini juga mereka mengatakan Pak Rismon CS kepolisian jangan pakai jenderal ganti inspektur supaya tidak sombong ya. Hebat kali ini orang Batak, mentalnya luar biasa. Horas Bang Rismon, tetap suarakan kebenaran. Ya, jadi reformasi Polri tak bisa diharapkan sesuai kehendak ya teman-teman. Karena gara-gara Polri ini hukum jadi tumpul ke atas tajam ke bawah luar biasa. Pak Rismon membongkar kejahatan Polri. Ayo masyarakat Indonesia, kita dukung Pak Rismon memperjuangkan kebenaran, tidak seperti Termul yang malah mempersulit keadilan. Jadi kita para rakyat, kita harus mendukung Pak Rismon ini ya, supaya kebenaran akan ditegakkan dengan hukum atau keadilan ya teman-teman. Jadi di sini juga mereka mengatakan hukum di negeri Indonesia sudah bertekuk lutut glosor pada kebohongan. Ya, jadi kita sebagai warga Indonesia, kita tidak boleh membohongi antar sesama ya teman-teman. Nah, terus perjuangkan Bang Rismon dan kawan-kawan kebenaran dan kejujuran. Pemimpin tertinggi yaitu Presiden sebetulnya memberi contoh yang jujur dan adil. Biar penjabat di bawahnya mengikuti jejaknya ya. Padahal mereka semua beragam tetapi nggak takut dosa ya. Inilah orang yang berkhianat bangsa. Negara bisa hancur kalau permasalahan ini nggak selesai. Kami sebagai masyarakat, Bang Rismon dan kawan-kawan, pejuang kebenaran dan kejujuran dilindungi oleh Allah. Ya, benar Bung Rismon, kalau begitu polisi diganti ya. Semua penjabatnya yang bela kesalahan reformasi aja, semua cari yang baik-baik aja. Biar rakyat dapat keadilan. Ya, ijazah jelas palsu, penjarakan KPU Termul Jokowi, aman negara. Ya, mereka mengatakan di sini teman-teman bahwasanya ijazah Jokowi itu tetap saja palsu. Ya. Jadi saya mendukung Bang Rismon CS bongkar jika perlu, bubarkan semua kebobrokan aparat hukumnya, kemudian diganti dengan orang-orang yang baik dan jujur di negeri Indonesia tercinta ini. Ya, biar di negeri ini kita agar aman-aman saja. Jangan menjadi semua para penjabat ini akan jadi pembohong. Ya, jadi teman-teman, adili Jokowi Luhut, para menteri, Kapolri dan aparat hukum yang lama dicopot, ganti yang baru. Ya, apakah kebenaran di Republik sudah tidak ada? Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, kita bentuk superhero di Republik ini yang membela kebenaran. Ya. Jadi rakyat lebih percaya Bung Rismon daripada kepolisian. Ingat, kau jadi penegak hukum di sumpah jabatan, takutlah dosa. Ya, setuju tegakkan kebenaran Polri harus berani. Jokowi harus ditahan dan dipenjara. Jokowi sangat kejam serta bengis. Ya, mereka juga mengatakan teman-teman bahwasanya Jokowi ini sangat kejam ya teman-teman, karena telah membohongi para rakyat selama 10 tahun yang lalu. Jadi Jokowi ditangkap dan diadili, tak ada yang kebal hukum kalau salah dihukum. Ya, memang kata mereka di sini juga kalau Jokowi sudah melakukan kesalahan harus dihukum atau diadili dengan kebenaran, teman-teman. Jadi hidup Pak Rismon, lawan kejahatan, seluruh rakyat Indonesia mendukungmu. Ya. Jadi bubarkan aja kepolriannya, memang biang penjahat, semoga sehat semua penjuang kebenaran. Ya, hentikan kejahatan, sayangilah ngerimu. Bangsamu bela kebenaran dan kejujuran ya teman-teman. Jadi hukum rakyat harus diperlukan untuk ketuhanan Indonesia. Ya, keutuhan Indonesia. Jadi kalau memang presiden gak berani untuk mengadili orang yang sudah punya kesalahan, dihukum, memang rakyat aja yang turun tangan mengadili ya. Jadi lanjut Bang Rismon Sianipar dengan kajian ilmiahnya biar NKRI bisa bersih dari perilaku orang-orang manipulatif, hasil hukum, ekonomi bernegara dan lain-lain. Ya, terus berjuang Bang Rismon, Mas Roy Suryo, Ibu Tifa, Mas
Masdin dan orang-orang yang menegakkan kebenaran serta keadilan. Ya, mereka di sini juga teman-teman mereka memberikan suatu support kepada para penjuang ini supaya diadili dengan kebenaran ijazah Pak Jokowi ini. Jadi kalau tidak dipenjarakan KPU serta Jokowi, lebih baik kita sebagai rakyat mendukung untuk demo. Ya, mereka juga mau mendemo karena Jokowi tidak mau mengatakan yang asli atau kebenaran pada ijazahnya tersebut. Ya, salut buat Bang Rismon, maju terus para pejuang kebenaran ya. Memang Indonesia hukum sangat parah. Kalau rakyat salah dikit langsung ditahan, tetapi kalau aparat dibiarkan karena hukum di Indonesia masih bisa dibeli dengan uang, semakin uang banyak akan jadi raja tega atau Jokowi adalah raja tega atau dajjal ya teman-teman. Nah, seandainya dari Rismon Hosiholan Sianipar tidak dijahati atau dikriminalisasi, pasti kepolisian Indonesia akan terbongkar kebrobokannya. Jadi kasihan para korban yang telah menjadi kambing hitam brobroknya polisi, salah satunya tragedi Stadion Kejujuran Malang yang menewaskan lebih dari 100 orang di lokasi ya. Jadi teman-teman, Indonesia darurat hukum tegak dan darurat para pejabat hukumnya yang amanah. Ya, memang Indonesia ini perlu perbaikan yang sungguh-sungguh biar diadili makmur. Jadi setuju seluruh rakyat Indonesia termul dibersihkan semua biar revolusi seluruh rakyat Indonesia. Kalau saja presiden takut dengan si Jokowi sudah tamatlah kasus-kasusnya dan si Jokowi sudah diadili. Ya, jadi kenapa sebagai penegak hukum negara untuk rontok-rontok tidak ada kekuatannya mulai dari Kapolri, MK, KPU karena semua adanya suap-suap dari Jokowi.